Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat malam ini saya ingin memberikan jawaban saya terhadap teman-teman kita muslim atau sepupu kita yang bertanya kepada saya tentang dosa LGBT atau kawin sesama jenis. Mereka bertanya kepada saya, adakah Yesus mengizinkan orang kawin sesama jenis? Apakah Yesus sanggup mengampuni dosa LGBT? Saya akan menjawab, tidak ada satupun di dalam Alkitab yang mengizinkan orang kawin sesama jenis atau orang menikah sesama jenis. Tidak ada satupun Alkitab yang mengizinkan. Ini sudah fix, tidak ada. Ya, kalau begitu, kenapa banyak sekali pendeta-pendeta khususnya yang ada di luar negeri yang memberkati orang kawin sesama jenis, misalnya laki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa tidak semua pendeta hamba Tuhan adalah benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi akan ada banyak sekali penyesat-penyesat di dalam gereja. Mereka akan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan untuk memuaskan nafsu pribadi mereka, untuk kepentingan pribadi mereka. Artinya bahwa tidak semua hamba Tuhan itu benar-benar mengajarkan kebenaran kitab suci dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Yesus sudah mengingatkan. Kenapa banyak sekali pendeta-pendeta di luar negeri? Saya sudah menyimak juga banyak yang memberkati orang-orang yang menikah sesama jenis. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Kalau begitu, mengapa ada yang memberkati? Ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan ya orang menikah sesama jenis atau kawin sesama jenis. Tidak pernah Tuhan mengizinkan ya. Mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Dosa dan perbuatan yang dilakukan oleh baik hamba-hamba Tuhan yang memberkati mereka yang menikah sesama jenis maupun mereka yang menikah sesama jenis. Mereka akan berurusan dengan Tuhan karena mereka melakukan semuanya itu hanya berdasarkan hawa nafsu kedagingan, bukan berdasarkan perintah Tuhan. Karena sudah sangat jelas Tuhan tidak pernah mengizinkan orang menikah sesama jenis, tetapi Tuhan hanya ingin orang menikah perempuan dan lelaki. Mereka akan menjadi satu tubuh ya. Itu perintah Tuhan. Jadi tidak benar kalau ada di dalam Alkitab yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Itu adalah buatan dari pendeta-pendeta sesat atau pendeta-pendeta penipu yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan perlu diingat bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan segala tindakan perbuatan yang dilakukan. Dan pertanyaan kedua, apakah Yesus bisa mengampuni dosa LGBT? Saya mau katakan, jangankan dosa LGBT, semua dosa yang dilakukan oleh manusia bisa diampuni oleh Tuhan Yesus, kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Dengan catatan, ingat baik-baik ya, semua dosa yang dilakukan oleh manusia dapat diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, kecuali menghujat Roh Kudus. Dengan catatan, mereka bertobat dari segala
perbuatan jahat mereka. Mereka meninggalkan segala kejahatan mereka dan mereka berbalik kepada Tuhan, meminta ampun atas segala dosa dan perbuatan yang mereka lakukan. Maka dosa mereka akan diampuni oleh Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, segala dosanya diampuni oleh Tuhan ketika dia mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, bertobat secara utuh, sepenuh hati, tidak main-main di dalam dosa. Demikian juga bagi kita orang-orang percaya, segala dosa yang kita lakukan pasti diampuni oleh Tuhan, dengan catatan kita mau bertobat dari segala dosa itu, dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa itu, melainkan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Demikian jawaban saya. Jadi dosa apapun dapat diampuni oleh Tuhan, dengan catatan manusia bertobat dari setiap dosanya. Tuhan memberkati kita semua.